Kembali ke sejarah dunia, mengapa kaum Yahudi itu ditarget dengan banyak penolakan, banyak ketidaksukaan terhadap Yahudi hingga menjadi gerakan yang mendunia dalam sejarah lama dunia. Gerakan itu diberi nama antisemit atau anti-Yahudi. Namun pada akhirnya dalam 100 tahun terakhir, kaum Yahudi berhasil membalik keadaan dan mulailah kaum Yahudi ini menguasai dunia dan berkuasa dengan adanya Amerika serta sekutu barat di belakangnya. Kita harus memahami cara dunia ini berjalan agar kita tidak salah melangkah ke depannya. Kita mundur sebentar ke masa kerajaan Romawi, dan ini sebelum Kristianiti ada. Bangsa Romawi adalah kaum pagan, kaum penyembah banyak dewa. Sementara kaum Yahudi menyembah hanya satu Tuhan atau dikenal dengan istilah monoteistik. Hal inilah awal ketidaksukaan Romawi terhadap Yahudi. Orang Romawi tidak boleh menikah dengan Yahudi, tidak boleh berkoneksi dengan Yahudi. Mereka memonitor hari Sabat sebagai hari yang aneh. Bahkan ketika pria muda kaum Yahudi bersunat, bagi Romawi ini adalah hal yang sangat tidak disukai. Oh iya, sebagai pelajaran, kalau kita tidak mengerti sesuatu, kita belajar. Kalau tidak paham, kita mencari tahu. Namun itu kan sekarang. Zaman dulu, kalau Anda tidak setuju atau berbeda, ataupun tidak paham apa yang dilakukan, mereka diberangus, mereka dibantai saja. Dan itulah yang terjadi dengan kaum Yahudi diperlakukan oleh Romawi. Sejak saat itulah membentuk karakter Yahudi yang selalu bersama atau stick together. Masa itu semakin parah ketika setelah masa Yesus disalib, di mana kita tahu siapa yang menyalib Yesus. Ya benar, Romawi. Yesus disalib kira-kira di tahun 33 Masehi, dan di tahun 70 Masehi Romawi menghancurkan Temple of Yerusalem, sebuah tempat suci kaum Yahudi dan kaum Kristen. Keduanya saling menyalahkan sebagai penyebab serangan Romawi ke Temple of Yerusalem tersebut. Gereja Kristen bahkan menuduh Yahudilah yang menyebabkan Yesus disalib. Cerita inilah yang menjadi salah satu cerita bersejarah persaingan dua agama, Kristen dan Yahudi. Gereja berperan besar dalam antisemit, anti-Yahudi dalam doktrin gereja masa itu. Sehingga doktrin menyatakan bahwa kaum Yahudi seharusnya tidak layak ada lagi di bumi ini. Bahkan salah satu doktrin yang mengatakan kembalinya nanti Yesus ke bumi adalah memusnahkan kaum Yahudi. Sejak zaman Romawi tersebut, kaum Yahudi sudah keluar dari tanah Palestina ke seluruh penjuru dunia. Mereka lebih baik ngabur juga karena alasan lain. Mereka memang diusir. Terus mereka bukan hanya fisiknya, namun antisemit, kebencian terhadap mereka pun di mana-mana, ikut kemana-mana. Mereka di mana-mana, mereka ditolak. Kemudian di tahun 312 Romawi dipegang oleh Raja Kristen Konstantin. Kemudian seluruh Romawi menjadi Kristen. Gereja semakin punya kekuatan. Gereja bisa mempengaruhi raja sehingga aturan baru dibuat. Salah satunya adalah bahwa mereka Yahudi harus memakai tanda pengenal atau marker yang mengatakan mereka itu Yahudi. Bintang David misalnya tandanya, juga badge warna kuning, juga topi model tinggi yang diberi nama Huden Hat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan kaum Kristen Romawi agar menjauh dari mereka. Ingat, ini semua adalah masalah agama karena Yahudi tidak menerima Christianity, tidak menerima agama Kristen. Kebencian terhadap Yahudi ini terus-menerus dipropagandakan, bahkan pada pandemi Black Plague atau dikenal juga dengan Black Death di sekitar abad ke-14 yang membunuh sepertiga populasi Eropa. Pandemi virus tersebut dituduhkan kepada Yahudi sebagai penyebab turunnya azab tersebut. Kaum Yahudi dalam era pandemi Black Death dibilang yang meracuni banyak sumur di Eropa. Kemudian ada lagi citra Yahudi yang paling tidak disukai. Mereka adalah rentenir, tukang minjemin uang dengan bunga tinggi. Dunia keuangan pinjam dengan dibungakan inilah yang membuat Yahudi menumpuk harta tanpa kerja, hanya memainkan uang. Yang mana membungakan uang menjadi rentenir adalah sangat bertentangan dengan doktrin agama Samawi, dan itulah kekuatan kaum Yahudi sejak dulu. Ketidaksukaan pada Yahudi menjadi karena hal itu juga, di mana dalam sebuah drama misalnya ya, karya William Shakespeare ada yang berjudul The Merchant of Venice atau Pedagang Venesia. Ada sebuah karakter antagonis, seorang Jewish lender atau rentenir Yahudi bernama Shylock yang meminjamkan uang kepada seorang tokoh Kristen dalam drama tersebut. Ujung dari ceritanya, peran yang sangat dibenci itu, si Shylock akhirnya jadi penganut Kristen. Kita mulai menangkap tentang sejarah panjang kebencian terhadap Yahudi tentunya. Mulai dari pengkhianatan yang membuat Yesus disalib, penyebar virus, sampai ke rentenir pembunga uang. Gerakan ketidaksukaan terhadap Yahudi di Eropa di abad pertengahan itu bisa tercatat dalam sejarah, yaitu di tahun 1290-an Yahudi dibuang atau diekspel dari Inggris. Di
tahun 1306 Yahudi dilarang di Prancis. Di tahun 1348 Yahudi diusir dari Switzerland. Dan di tahun 1394 diusir dari Jerman. Bahkan semua penganut Yahudi itu diusir. Antisemit itu menuduhkan apa saja kepada Yahudi. Misalnya Kristen itu nggak kaya karena Yahudi. Anak-anak Kristen itu nggak kaya karena Yahudi. Penyakit datang karena Yahudi yang nggak bawa berkah. Jadi semua masalah Eropa di abad pertengahan semua karena Yahudi. Dan itu pemahaman yang terus bergenerasi. Perubahan perlahan terjadi sekitar tahun 1700-an di mana revolusi industri dan kemerdekaan berpikir atau freedom of thinking meluas. Di banyak negara Eropa perlahan mulai menerima kaum Yahudi. Walaupun dapat kewarganegaraan di sebuah negara, namun hak Yahudi tetap di bawah warga negara lain, tetap menjadi second class citizen. Dapat disimpulkan antisemit adalah masalah agama antara Christianity dan Judaism di abad pertengahan di Eropa. Lalu di tahun 1859 ada sebuah buku karya Charles Darwin tentang The Origin of Species atau Muasal Manusia, buku tentang evolusi makhluk hidup, buku yang membahas survival of the fittest. Siapa yang fit, mereka lah yang survive. Ada sebuah pelintiran dari teori Darwin itu adalah tentang makhluk yang fit, yang superior, dan Yahudi, ras Yahudi adalah bukan makhluk yang fit untuk survive. Dunia akan lebih baik tanpa makhluk yang namanya kaum Yahudi ini, dan hal ini bermula dari seorang jurnalis yang membuat tulisan dan menjadi dogma bahwa Yahudi bukan hanya agama namun ras manusia yang harus tidak ada di muka bumi ini. Jurnalis Jerman itu bernama Wilhelm Marr yang mempopulerkan antisemit di tahun 1881. Teori Wilhelm inilah yang dipakai oleh Hitler untuk membantai 6 juta kaum Yahudi. Juga dalam revolusi di Rusia, puluhan ribu dibantai kaum Yahudi. Di Ukraina, juga di Polandia dan di Belarus. Hitler mengatakan kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama karena Yahudi. Dan Hitler ingin mempurifikasi Jerman, yaitu bangsa Arya, dengan menghapus Yahudi. Sampai sekarang antisemit anti-Yahudi dianut oleh far right atau gerakan kanan di negara Eropa, di mana setiap Israel bergerak saat ini mereka melawan. Gerakan kanan ini walaupun bukan muslim, namun mereka sangat anti-Yahudi. Dengan adanya informasi ini setidaknya kita mengerti apa yang Yahudi rasakan selama ribuan tahun. Namun itu bukan berarti kita mentolerir apa yang Zionis lakukan di Palestina. Apa yang dilakukan Zionis di Palestina memang perampokan, memang penjajahan, memang penjahat perang dengan membunuh warga yang selama ribuan tahun dari nenek moyangnya tidak pernah meninggalkan Palestina, lalu diambil dengan doktrin ribuan tahun yang Yahudi anut. Itu sebuah kejahatan kemanusiaan dan itu kebohongan sejarah. Kita harus membela Palestina, hak hidupnya, dengan menyadari mengapa semua ini terjadi. Sepertinya dunia ini tidak perlu lagi ada Amerika, ada Israel atau Eropa sekutunya Amerika. Dunia sudah perlu Indonesia. Bagaimana kontribusinya Indonesia? Sudah tahu semua ini kan mengapa terjadi? Mana solusinya? Peace.